Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, masih ingat gak urut-urutannya? Gak ada yang ingat ya? Ayo, gak ada yang ingat sama sekali. Ini ngantuk ya tadi waktu saya baca ya. Suaranya udah keras, kencang gak ya? Orang Flores masih gak diperhatikan ya. Keterlaluan sungguh-sungguh ini. 40, oh iya, mau pakai mic ya. Oke, baik. Ada yang masih ingat satu saja nama dari semua? Kan 14 dari Abraham ke Daud. Daud ke pembuangan Babel 14, pembuangan Babel ke Yesus 14 ya. Masa dari 14 tambah 14 tambah 14 berapa itu? 42. Gak ada satupun yang nyantol? Astaga naga ya. Siapa?
Manase, ya. Boas. Siapa? Ram. Gak tahu ada nggak tadi? Oh, yang baca aja lupa gitu ya, dong. Payah loh ya. Ada lagi satu lagi nama? Ya, Yosafat ya. Lihatlah, apa sih yang mau dikatakan dengan ngomong soal turunan-turunan gitu? Kenapa kok kitab suci penting kok ngomong soal nenek moyangku? Nenek moyang kita itu adalah orang pelaut ya. Oh beneran tuh, nenek moyang kakek saya tuh dari Cina daratan ya, Tiongkok itu ya. Naik kapal layar sampai di Makassar, turun lalu dapat Chinese Makassar, emak saya. Lalu dia menikah, lalu turun ke Flores Timur di situ, ya. Terus di situ di Tiongkok dia jadi orang miskin, tapi di Flores dia jadi orang kaya, ya. Uangnya itu karungan, dulu nggak ada bank soalnya, ya. Karungan sampai ketika Soekarno sanering, kalau yang zaman tahun kemerdekaan 60-an, nanti belum ada waktu itu ya. Masih ingat sanering ya Pak ya? Yang uang 1.000 jadi satu. Itu kok saya nggak pernah tahu kalau ada sanering. Jadi ketika uangnya mau dipakai buat bayar sudah nggak laku lagi. Terus nggak laku lagi terus gimana ya? Dibuang ke laut semua uangnya. Karungan ya, luar biasa. Kenapa kok cerita engkong saya? Sama, kitab suci juga suka cerita yang aneh-aneh bin ajaib gitu ya. Nenek moyangku gitu ya. Kenapa kok nenek moyangku penting? Nah, karena orang Israel selalu ingat janjinya kepada Abraham. Janjinya Tuhan kepada Abraham. Bahwa keturunannya akan menjadi besar dan banyak. Benar nggak? Iya. Abraham itu juga janji kepada Daud. Apa janjinya kepada Daud? Bahwa tahtanya akan berlangsung selama-lamanya. Janjinya gede-gede ya Tuhan sama Abraham sama Daud. Tapi kalau dilihat lagi ya, ternyata nenek moyangnya Yesus itu kan mulainya dari Yusuf gitu ya. Itu ke atas terus itu bukan orang baik-baik semua itu. Kalau saya dulu bangga, saya pernah jadi orang paling kaya di Flores gitu ya. Dia dulu di Tiongkok miskin. Nah ini sama, ya. Kalau lihat nenek moyangnya Yesus, itu ada yang namanya Yakub. Tahu Yakub? Anaknya siapa Yakub? Kalau ada yang bisa menjawab, saya kasih hadiah langsung. Anaknya siapa? Bukan anaknya Esau itu kakaknya. Isa. Iya. Oh, terlambat sedikit. Kalau nggak sudah saya ngomong kasih piring cantik tadi, ya. Yakub itu kenapa? Yakub itu penipu, ngambil hak kesulungannya kakaknya Esau, terus berkelahi sama kakaknya, dikejar-kejar mau dibunuh kakaknya, ya sampai kayak gitu. Itu nenek moyangnya Yesus. Terus ada yang namanya Tamar, perempuan yang sudah jelas adalah perempuan yang suka sama mertuanya. Wah payah, mertuanya Yehuda. Gara-gara mereka berzina lalu memperanakan anak yang namanya Peres. Wah, ngeri sekali ya Yesus punya nenek moyang kayak gitu ya. Terus ada lagi yang namanya Rahab, ya, pelacur yang menyembunyikan para pejuang Israel dalam usaha mereka merebut tanah-Kanaan. Jadi dia itu nampung pejuang Israel supaya mereka bisa masuk kotanya Kanaan dan nyerang dari dalam, begitu. Nah itu kan kalau bukan seorang pelacur mereka nggak bisa ngambil tanah Kanaan itu dari penduduk Kanaan. Menarik ya, karena nama Rahab itu ada loh di dalam silsilahnya Yesus Kristus itu. Terus ada lagi yang namanya Ruth. Ruth itu janda tapi janda yang setia, ya. Disuruh pergi sama ibu mertuanya, pergi kamu, anakku laki sudah mati semua, nggak ada lagi, nggak ada yang bisa ngawinin kamu lagi, kamu sudahlah kamu pergi saja. Terus Ruth bilang enggak, kemanapun kamu pergi aku ikut, nanti Tuhanmu menjadi Tuhanku. Wah luar biasa sekali, orang asing ya. Kalau orang zaman nenek-nenek saya itu suka ngomong, kamu ya kalau nanti besar ya jangan menikah sama iniren ya, begitu ya, benar nggak? Yang Chinese gitu ya, awasnya kalau nikah sama iniren ya, gitu ya. Iniren tahu nggak?
Kamu tuh iniran, iniran mana lagi iniran ya? Nah, orang Indo, kamu orang Chinese bilang ke anak-anaknya jangan nikah sama orang iniran, gitu ya. Karena apa? Malas-malas, bodoh-bodoh, gitu ya. Ternyata enggak juga. Kalau kita lihat Yesus punya silsilah itu, dia punya salah satu, dia punya nenek moyang itu, nenek moyangnya Yesus itu bukan orang Israel. Daud itu neneknya itu yang namanya Ruth itu, ya. Jadi raja besarnya Israel itu ternyata neneknya dari orang asing. Lihat ya, menarik ya, karena Tuhan itu ternyata pakai cara-cara yang di luar nalarnya manusia. Daud sendiri kalau dilihat Raja Daud itu orang yang paling celaka. Kok bisa? Merebut istrinya orang. Ya, Betseba nganggur, orang tentaranya lagi perang di ujung dunia sana perang, dia nganggur, tidur ngantuk gitu ya, bangun jalan-jalan di kayak gitu lah di atas tangga gitu, ngelihat ke bawah, ada perempuan mandi, wah itu aku tertarik, lalu pingin, terus apa yang terjadi? Suaminya disuruh maju perang. Dan dia dibisiki panglima, itu suaminya Betseba, tolong ya, nanti ditaruh paling depan ya. Mati enggak? Beneran mati suaminya. Terus karena suaminya mati lalu dikawini sama Daud, kurang ajar, Tuhan marah sekali kepada Daud gitu ya. Tapi toh ya, sama Tuhan janjinya Tuhan itu enggak hilang sama sekali. Ya, menarik ya, karena apa? Ternyata nenek moyangnya Yesus itu bukan orang-orang baik-baik, bukan orang-orang yang etnisnya sama begitu ya, bukan orang-orang yang pekerjaannya terhormat saja, tapi juga banyak yang kacau balau gitu ya. Kenapa kok orang mau cerita seperti itu? Ya saya bilang, kita itu seringkali merasa bahwa semuanya itu harus baik-baik saja baru Tuhan itu bisa menyelamatkan kita. Enggak loh. Coba hitung aja, kita sekarang pandemi, sekarang baru berani buka masker sedikit-sedikit, ada yang masih takut nggak berani buka masker ya, nggak apa-apa, yang pakai masker ya silakan aja gitu ya. Kita baru lewat pandemi, 2 tahun setengah kayak apa saja gitu ya, setengah mati. Tahun lalu ya, kok kita ngerayain Natal terus, tetapi kok Tuhan nggak pernah menyelamatkan kita? Tunggu dulu ya, karena tahun lalu masih ada gempa di mana? Cianjur ya. Cianjur itu masih gempa. Kok dunia nggak makin baik-baik aja ya? Kok dunia kayak gitu-gitu aja, kita malah sengsaranya banyak gitu. Perang lagi, Rusia, Ukraina, BBM naik ya. Ekonominya katanya tahun ini malah gonjang-ganjing macam-macam. Ya. Terus masih ingat gak yang di pengadilan Verdi Sambo DKK ya loh, masih ada dunianya kok nggak tambah baik, Tuhan datang ke dunia kok dunianya nggak tambah baik. Well, Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan itu tidak membuat dunia ini ketika dia datang langsung salamin semuanya baik semua ya. Kamu yang jelek jadi cakep, kamu yang cakep jadi tambah cakep gitu, enggak. Tuhan gak main simsalabima kayak gitu ya, bukan pesulap. Dia mau ikut dengan kita, bergerak bersama kita, hidup bersama dengan kita. Jadi kita itu punya harapan. Kenapa? Harapannya sama Tuhan yang apa? Yang solider. Tuhan yang mau jalan sama-sama dengan kita, baik suka maupun duka. Dan itulah Natal. Jadi Natal itu jangan nunggu sampai 25 Desember, tiap hari adalah Natal. Karena apa? Tuhan kita itu Tuhan yang solider ya. Boleh saja dunia kita sedang tidak baik-baik saja, hidup kita kadang-kadang juga kurang begitu baik, tetapi toh harus punya keyakinan di balik semua ketidaksempurnaan itu Tuhan itu ada, hadir. Kadang kita sakit, walaupun seringkali kita tamasya gitu ya. Kalau tamasya gak ingat Tuhan gitu ya, kalau sakit ingat Tuhan terus ngomel sama Tuhan ya. Tuhan, kamu kasih saya sakit kayak gini, waktu tamasya gak pernah bersyukur Tuhan, terima kasih saya dikasih tamasya, ya enggak? Ya. Dunia kita mungkin kelihatannya sama-sama saja, ada yang
kurang baik, ada baiknya. Tapi bukan itu makna Natalnya, bukan berarti semuanya jadi baik, nggak ada kurangnya. Semuanya itu jadi baik kalau kita punya keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita, solidar dengan kita, baik di dalam suka maupun duka. Dan itulah Natal kita. Jadi jangan sampai merasa bahwa segala sesuatunya harus beres semuanya. Tuhan jauhkanlah dari krisis, jauhkanlah dari sakit, jauhkanlah dari ini. Boleh minta, tetapi kalaupun ada waktunya seperti itu, bilang, Tuhan, yang penting saya tahu Engkau solidar dengan saya, Engkau merasakan apa yang saya rasakan. Ketika saya gembira, Engkau ada. Ketika saya susah, Engkau juga ada. Dan itu penting, itu Natal. Tidak lain, tidak bukan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, kadang dalam hidup kita dapat sesuatu musibah yang kadang-kadang kita rasa bahwa Tuhan tidak sungguh-sungguh bersama dengan kita. Immanuel itu apa artinya? Tuhan gak sama-sama dengan kita. Saya sakit, saya ini, saya itu, saya kok tiba-tiba jatuh, umpamanya ya. Apapun itu. Saya mau cerita satu cerita. Ada seorang guru spiritual di sebuah desa. Dia tinggal di desa itu dan sangat dihormati oleh penduduk desa itu. Mereka memberi dia makan apa segala macam karena dia guru spiritual yang kelihatannya suci sekali. Pada satu titik dalam hidupnya tiba-tiba datang penduduk desa geruduk rumahnya dan membawa seorang perempuan. Ada perempuan muda ini hamil. Dia mengaku bahwa kamu adalah bapaknya. Dia bingung. Dia tidak kenal dengan perempuan ini. Tapi dia mau ngomong apapun tidak pernah diberi kesempatan oleh penduduk desa, lalu dituduh. Kamu penipu apa segala macam dan seterusnya, kata-kata kasar. Terus dia hanya mengatakan apa? Baiklah. Lalu mereka mengusir dia dari kampung. Pergi kau keluar dari kampung ini. Kurang ajar, menipu kami semua, ternyata kau ini penjahat. Apa yang dia katakan? Baiklah. Akhirnya dia pergi keluar, tinggal di pinggiran hutan di samping desa itu. Ya, ketika waktunya perempuan muda itu melahirkan, anaknya diambil oleh penduduk desa dan diberikan kepada guru spiritual itu lagi, ditaruh di situ. Ini anakmu, kamu yang rawat. Kami orang desa tidak mau merawat anak hasil hubungan gelap itu. Apa yang dia katakan? Baiklah. Lalu dia memanggil seorang ibu dari desa tetangga seberang untuk menyusui anak itu. Selang beberapa tahun gitu ya, hidupnya tidak menjadi lebih baik karena dia ditolak oleh orang banyak ya, dan dia harus mulai membesarkan anak itu dan dia butuh biaya lebih dan dia harus bekerja kasar. Dulunya dia hanya ngomong, sekarang dia harus kerja kasar karena omongannya nggak ada orang satupun yang percaya lagi. Dia harus kerja kasar dan seterusnya. Dengan itu tiba-tiba satu hari, setelah beberapa tahun berjalan, penduduk desa kembali lagi ke tempatnya dia. Kali ini mereka berubah suaranya. Mereka bilang begini, "Guru, kami minta maaf." Terus dia bilang, baiklah. Tapi mengapa? Terus mereka bilang, ternyata perempuan muda itu menipu kami. Dia akhirnya mengatakan bahwa apa? Anak itu bukan hasil hubungan saya dengan guru, tetapi hasil dengan pemuda di depan rumah saya. Tapi karena kami berdua ketakutan lalu melemparkan kesalahan itu kepada guru. Guru, kami minta maaf. Apa yang dikatakan dia? Baiklah. Guru, kami ingin kau kembali ke desa kami. Di sana mengajar kami lagi. Jangan lagi tinggal di pinggir hutan. Apa yang dia katakan? Baiklah. Tidak ada rasa dendam sama sekali terhadap penduduk desa. Dan ketika dia kembali lagi ke kampung itu, dia makin dihormati dan mereka sungguh-sungguh menyayangi dan hidupnya kembali seperti semula lagi. Apa temanya dia? Baiklah. Semoga Natal kita juga seperti itu. Lepas bahwa segala macam ada kesulitan di dalam hidup kita, entah itu
ada tantangan besar dalam hidup kita, tapi juga ada kegembiraan dan juga harapan, kita selalu mengatakan apa? Baiklah, baiklah. Terima Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah yang solider, yang tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kami yakin dengan semangat Natal bahwa Engkau selalu hadir menemani kami, solider dengan kami akan mengatakan baiklah, baiklah. Semoga Natal kita ini membawa semangat baiklah, baiklah. Amin. Saudara-saudari, mari kita bawa doa-doa kita. Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memperhatikan dan menyertai hidup serta perjuangan kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa sebagai wujud pengharapan akan janji keselamatannya bagi kita. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin gerejamu agar selalu siap sedia dan rendah hati dalam memberikan kesaksian Injil-Mu di dunia yang tengah dilanda oleh berbagai tantangan keputusasaan ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin masyarakat. Ya Bapa, terangilah para pemimpin masyarakat kami dengan sabda-Mu agar mereka selalu berjuang demi memajukan kesejahteraan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi persekutuan doa cinta kasih. Ya Bapa, bimbing dan jagalah para anggota persekutuan doa cinta kasih agar selalu semangat dalam berpelayanan, agar selalu menjadi berkat dan diberkati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi kita di sekitar Allah. Allah Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kami tergerak untuk berani terlibat, berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana putra-Mu yang rela menjadi manusia demi mewujudkan cinta kasih-Mu yang nyata bagi kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kami semua sebagai satu komunitas. Semoga kami bisa saling menyayangi, saling mendukung, juga saling memberi harapan ketika ada di antara kami yang membutuhkan harapan yang datang daripada-Mu. Tuhan, semoga komunitas kami ini juga menjadi cahaya terang bukan hanya bagi anggota-anggotanya, tetapi juga bagi semua orang yang melihat dan merasakan kehadiran kami. Kami mohon. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam diri Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
kami kini berada di ambang. Kami mohon bantulah kami supaya sekarang juga boleh merasakan awal dari penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sungguh agung dan tak terperingat misteri kelahiran putramu yang kami rayakan ini. Dia Allah yang tak dapat dilihat kini tampak sebagai manusia seperti kami. Ia yang sudah ada sebelum adanya waktu, kini memasuki kurun waktu agar segala-galanya dijadikan baru. Alam semesta yang hancur berantakan dipulihkan keutuhannya. Umat manusia yang jauh tersesat dipanggilnya kembali dan dituntunnya menuju kebahagiaan abadi. Maka bersama semua malaikat kami pun memuji dan memuliakan Dikau dengan sukaria berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala sekali lagi, Ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapakku kami kenal, ya Tuhan yang maha mulia, Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaanmu di seluruh muka bumi, bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dengan demikian menjadi warga kerajaanmu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaanmu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damaiku tinggalkan bagimu, damaiku berikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita memberikan salam damai satu sama lain. Damai Kristus. Anak domba Allah yang harus anak domba Allah yang harus dunia kasihannya kami. Anak domba Allah yang harus dunia kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas saudara pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus yang menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin.